Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farah Yaska. Dalam video ini saya akan mereview materi bab 8, yaitu tentang audit pada sistem PDE. Berikut penjelasannya. Komponen sistem PDE. Komponen sistem PDE yaitu yang pertama perangkat keras komputer, yang kedua perangkat lunak komputer, yang ketiga metode pengorganisasian data, dan yang keempat metode pemrosesan data. Yang pertama yaitu perangkat keras komputer. Hardware komputer merupakan peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Konfigurasi hardware komputer berisi 5 komponen, yaitu yang pertama Central Processing Unit atau CPU, yang kedua peralatan input atau input device, yang ketiga peralatan output, yang keempat peralatan komunikasi komputer, dan yang kelima secondary storage. Kemudian perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer yang terkait dengan sistem PDE adalah sistem software dan application software. Perangkat lunak sistem ini melaksanakan fungsi umum yang harus ada agar komputer dapat beroperasi dan mengolah data sebagaimana mestinya. Perangkat lunak sistem dikelompokkan menjadi yang pertama sistem operasi, yang kedua program unit, yang ketiga embedded dan assembles, dan yang keempat sistem manajemen basis. Kemudian, metode pengorganisasian data. Metode pengorganisasian data merupakan cara bagaimana data diorganisasikan dalam file komputer. Ada 2 jenis metode pengorganisasian data yang dapat digunakan, yaitu yang pertama traditional file method dan yang kedua database method. Yang pertama yaitu traditional file method. Pada metode ini, master file dan file transaksi dipisahkan untuk setiap aplikasi akuntansi atau siklus akuntansi yang berbeda. Oleh karena itu, data dalam file hanya dapat diakses oleh suatu program aplikasi yang dirancang untuk data tersebut. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya duplikat data. Apabila 2 program aplikasi yang berbeda memerlukan data yang sama, maka 2 file yang sama harus dibuat. Yang kedua yaitu database method. Database method merupakan metode organisasi data yang didasarkan pada kemampuan data dalam file untuk diakses langsung oleh berbagai program aplikasi. Ada 3 jenis metode pemrosesan data yang dapat digunakan, yaitu yang pertama batch entry batch processing, yang kedua online entry batch processing, yang ketiga online entry online processing. Yang pertama yaitu batch entry batch processing. Pada metode ini data transaksi yang ada dikumpulkan dalam suatu batch atau kelompok. Pengolahan sekelompok data yang menggunakan batch processing dilakukan sekaligus ke dalam komputer. Pengolahan data dapat dilakukan dalam 2 bentuk yang berbeda. Perbedaan kedua bentuk tersebut terletak pada urutan data yang akan diproses. Yang kedua yaitu online entry batch entry. Pada metode ini, data transaksi yang terjadi langsung dimasukkan melalui terminal, tetapi tidak langsung diproses. Data yang dimasukkan melalui terminal disimpan terlebih dahulu dalam suatu file transaksi menunggu saat pemrosesan. Yang ketiga yaitu online entry online processing. Pada metode ini, data yang terjadi langsung dimasukkan melalui terminal untuk langsung diproses. Kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibanding dengan sistem manual. Kelebihan sistem PDE yaitu sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data daripada sistem manual. Sistem PDE dapat memberi laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelahan operasi daripada sistem manual. Sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang dimasukkan secara build-up ke dalam komputer. Kelemahan pada sistem PDE yaitu sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding dengan sistem manual.
Lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual. Informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyi kesalahan yang sebenarnya dapat diamati oleh sistem manual. Informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding dengan sistem manual. Kemudian, berbagai fungsi dapat terkonsentrasikan dalam sistem PDE sehingga mengurangi pemisahan tugas dan wewenang. Pengubahan sistem dalam sistem PDE lebih sulit diimplementasikan dan dikendalikan daripada sistem manual, dan pada sistem PDE lebih banyak orang yang dapat mengakses sistem daripada sistem manual. Pengendalian intern pada sistem PDE. Pengendalian sistem pada PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas yang pertama pengendalian umum dan yang kedua pengendalian aplikasi. Yang pertama yaitu pengendalian umum, merupakan pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Pengendalian umum berhubungan dengan keseluruhan bagian sistem PDE, serta pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi seperti pemrosesan penjualan atau penerimaan kas, pemrosesan gaji dan upah karyawan, dan sebagainya. Ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE, yaitu pengendalian organisasi dan operasi, pengendalian perancangan sistem dan dokumentasi, pengendalian hardware dan software system, dan pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data, dan program komputer tanpa operasi. Yang kedua yaitu pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi berkaitan erat dengan tugas-tugas yang khusus yang dilaksanakan oleh sistem PDE. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pencatatan data dan pengolahan data menjadi informasi dan pelaporan informasi yang dihasilkan sudah dilaksanakan dengan benar. Ada 3 jenis pengendalian aplikasi dalam sistem PDE, yaitu pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Yang pertama yaitu pengendalian input. Pengendalian input merupakan pengendalian prosedural yang perlu untuk menangani data dari luar komputer atau data input. Pengendalian input dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa data yang diterima untuk diproses oleh PDE. Yang kedua yaitu pengendalian pemrosesan. Pengendalian pemrosesan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pemrosesan komputer telah berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun data yang valid telah dimasukkan secara tepat, masih ada kemungkinan terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam proses data. Dan yang ketiga yaitu pengendalian output. Pengendalian output bertujuan untuk memastikan ketepatan hasil pemrosesan dan hanya personil yang mempunyai otoritas outputnya. Hasil pemrosesan data dapat berupa hasil cetak atau printout, kartu plong, tampilan pada layar, media penyimpanan spasi, pita magnetik, disket atau hard disk. Penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis memadai sebagai auditor. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan auditor yang diperlukan tergantung pada kompleksitas PDE dan tanggung jawab auditor yang ditentukan. Standar umum pertama menyatakan bahwa auditor harus merencanakan dengan baik termasuk audit klien dengan sistem PDE. Berkaitan dengan ini, maka auditor harus mempertimbangkan hal-hal seperti luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi, kompleksitas operasi komputer klien, struktur organisasi kegiatan pemrosesan komputer, kesediaan data dalam hard copy dan computer readable form, dan penggunaan TABK untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur auditing. Metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua. Standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor untuk menghimpun struktur pengendalian intern klien. Metodologi yang digunakan dalam sistem PDE secara konseptual sama dengan sistem manual. Prosedur untuk menghimpun pemahaman semakin ekstensif bila auditor menggunakan strategi audit dengan pendekatan lower of control risks.
Auditor harus menghimpun pemahaman yang cukup untuk memahami yang pertama, kelompok transaksi operasi entitas yang diproses dengan sistem PDE dan yang signifikan untuk laporan keuangan. Yang kedua, catatan akuntansi, dokumen pendukung, machine readable information, dan akan khusus dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pemrosesan dan laporan sistem PDE. Yang ketiga, bagaimana komputer digunakan untuk pemrosesan data. Dan yang keempat, jenis salah saji potensial yang dapat terjadi. Proses penentuan risiko pengendalian dalam struktur pengendalian PDE sama dengan pengendalian sistem manual yang meliputi yang pertama, mengidentifikasi salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Dan yang ketiga, melaksanakan pengujian pengendalian. Kemudian, ada dua cara yang dilakukan untuk pengujian pengendalian dalam sistem PDE, yaitu pengujian pengendalian dengan komputer dan pengujian pengendalian tanpa komputer. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.